Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Farandanti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya sudah semester 2 dan hari ini saya akan mereview materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dari mata kuliah ini saya akan menjelaskan 3 materi utama yang saya bawakan, yaitu yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, hakikatnya, yang kedua adalah jati diri nasional, dan yang ketiga adalah atau identitas nasional, dan yang ketiga adalah integrasi nasional. Untuk yang pertama, saya akan membawakan materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu hakikatnya adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan untuk membawakan bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa agar bangsa ini memiliki tekad dan semangat juang. Mengingat negara kita dahulu tidak mudah dalam mendapatkan kemerdekaannya. Lalu pendidikan kewarganegaraan bisa kita jelaskan dari 2 kata, yaitu pendidikan yang berarti mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dan selanjutnya kewarganegaraan, yaitu setiap orang, setiap masyarakat yang tinggal di negara kita harus memegang teguh kewarganegaraannya, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Lalu dari pendidikan kewarganegaraan kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu agar semakin meratanya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hak bela negara dalam bela negara kita, yaitu Indonesia. Demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara, bela negara harus dilaksanakan secara bersama dan tentunya merata, tidak mengelompok sendiri-sendiri. Jadi seluruh bangsa dan negara harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian untuk pentingnya pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa seperti kita, mungkin kalian yang melihat video saya juga sudah merasakan dampak dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah atau kampus kita masing-masing, seperti menanamkan jati diri pada kita terhadap kecintaan tanah air. Lalu pandangan terhadap hak asasi manusia semakin ditambahkan, mampu berpartisipasi dalam memecahkan segala permasalahan negara. Jadi kita bisa berpendapat secara bebas karena hak asasi manusia kita sebagai mahasiswa juga harus diterapkan. Lalu kita juga bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah negara tanpa menimbulkan konflik, dan sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis dan tidak boleh asal-asalan dalam mengambil tindakan. Lalu untuk maksud dari pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita jalankan mulai dari kecil sampai untuk yang kuliah mahasiswa, itu adalah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran tersebut di kehidupan
di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menerapkan dari segi wawasan apa yang sudah kita dapat dan ketahanan nasional serta apa yang kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan. Dari segi Pancasila kita harus cinta terhadap kebinekaan kita. Ditambahkan lagi, maksud dari pendidikan kewarganegaraan adalah kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi teknologi juga kita dapatkan dari pendidikan kewarganegaraan, seperti pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan teknologi terbaru, yaitu contohnya kita sebagai mahasiswa atau anak muda pasti kita berorganisasi, yaitu contohnya kalau di desa itu namanya taruna. Dalam organisasi tersebut kita biasanya bermusyawarah apa yang sebagai anak muda harus kita ciptakan untuk mempermudah petani, yaitu kita bisa menciptakan mesin. Nah, kita berpendapat, kita menyarankan terhadap kepala desa atau orang yang mengikuti kegiatan pertanian, petani, kita bisa menyarankan untuk menggunakan teknologi terbaru seperti mesin pembajak yang menggunakan listrik atau manusia. Jadi kita bisa mempercepat hasil dari pertanian. Selain menggunakan tenaga sapi atau kerbau, kita bisa menggunakan mesin terbaru dan canggih, seperti itu contohnya. Jadi kita bisa memajukan bangsa dan negara, membantu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, tadi sudah ada maksudnya, sekarang adalah tujuannya. Tujuannya adalah mewujudkan bela negara secara sadar kepada anak-anak atau orang dewasa yang sudah mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Jadi mereka secara sadar melakukan bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan, mengembangkan nilai jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu untuk identitas nasional ya. Jadi bisa kita ambil pengertiannya dalam dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas diambil dari bahasa Inggrisnya, yaitu identity, dan nasional. Identity atau identitas itu kita sudah tahu bahwa identitas itu merupakan suatu yang tidak bisa terpisah dari jati diri kita. Jadi setiap orang akan mengerti, oh begini sifat orang tersebut, oh begini ciri-ciri orang tersebut, dan oh begini ya. Jadi orang bisa lebih mengerti kita dari mengenal identitas kita. Latar belakang kita, lahir dari keluarga mana, itu adalah arti dari identitas. Orang mengerti seluk-beluk kepribadian, latar belakang keluarga, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan identitas nasional berarti identitas tentang kewarganegaraan kita, yaitu negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melupakan identitas negara kita, yaitu dari ras, budaya, kebiasaan, dan ciri-ciri negara kita. Identitas kita sebagai negara yang menganut Pancasila itu harus mengedepankan sopan santun, dan ada beberapa adat istiadat yang tidak boleh dilewatkan, yaitu
macam-macam ya adat istiadat negara kita. Makanya dari itu setiap warga negara Indonesia memiliki berbagai jenis karakteristik, mulai dari ras, budaya, bahasa, dan keturunan. Oke. Dari identitas nasional kita juga lebih mengerti yaitu status kewarganegaraan. Jadi status kewarganegaraan kita juga bermacam-macam. Ada yang warga negara Indonesia, ada yang warga negara asing, dan ada yang tinggal di Indonesia hanya untuk beberapa hari gitu. Dan ada keturunan beberapa, dan itu masih dipermasalahkan untuk warga negara, tapi di Indonesia ada bermacam-macam cara, yaitu naturalisme, terus dan lain sebagainya. Itu bisa diambil jalannya juga macam-macam. Untuk bentuk dari identitas Indonesia atau identitas nasional bisa kita lihat dari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kita bermacam-macam, tapi negara lain mengerti yaitu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Itu yang menyatukan kita. Lalu lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lalu lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan semboyan negara tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara kita sudah mengetahuinya, tentu saja Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu konsepsinya wawasan Nusantara. Kebudayaannya juga telah diterima sebagai kebudayaan nasional yang tentunya menjadi identitas kita di mata dunia. Tugas kita sebagai anak muda untuk menyikapi identitas nasional Indonesia di tengah-tengah globalisasi adalah mengukuhkan dan menguatkan, menjadi tameng untuk perlindungan jati diri kita sebagai anak muda. Kita tidak boleh terpengaruh begitu saja terhadap gaya atau tren terkini dari negara lain, seperti dari segi pakaian, norma, dan adat istiadat. Kita berbeda dengan negara lain karena ada beberapa hari ini lagi musim nih drama Korea, kita jadi ikut-ikutan, dan lagi musim nih film barat ini, kita jadi ikut-ikutan. Dan negara kita bukan hanya ras-ras tertentu ya, tapi negara asing juga menjadikan negara Indonesia menjadi wilayah yang strategis. Jadi kita dari segi mental mungkin mudah goyah, tapi kita harus tetap mempertahankan dan menguatkan pertahanan Indonesia terhadap globalisasi yang kian meranjak. Begitulah penjelasan saya tentang identitas nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi integrasi nasional. Apa saja pengertian integrasi nasional, faktor dan konsep, syarat, pembentuk, dan penghambatnya. Menurut Kamus KBBI Indonesia, integrasi yaitu memiliki arti pembauran dan pergaulan antara negara Indonesia yang satu kesatuan, bulat, dan utuh. Jadi kita walaupun berbeda-beda, tapi kita merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak mudah untuk dicerai-beraikan oleh negara lain. Jika kita lihat juga dari segi politik, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan yang
dari beberapa wilayah atau beberapa kelompok sosial itu membentuk sebuah identitas nasional yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk menjadi sebuah identitas nasional, maka sebuah negara harus mempunyai integrasi yang kuat begitu di dalamnya. Maka setelah itu terbentuklah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu identitas nasional. Tapi sebelum itu kita harus berintegrasi di dalam negara kita sendiri. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, dari aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya gitu. Jadi sebuah proses penyatuan yang akan membentuk sebuah identitas dari negara kita. Untuk konsep dari integrasi nasional itu ada dua, yaitu konsep vertikal dan horizontal. Konsep vertikal itu yang mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah, yang hubungannya terintegrasi secara vertikal. Begitu. Terus pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu untuk diintegrasi, yaitu disatukan. Kemudian yang kedua adalah integrasi secara horizontal, yaitu rakyat kita itu juga tidak boleh dibeda-bedakan dengan kasta yang lebih tinggi, yaitu rakyat yang secara ekonominya lebih di atas atau di atas rata-rata. Itu harus disatukan juga. Jadi membangun identitas sebuah bangsa itu harus sama, walaupun memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda, itu harus diperlakukan secara sama. Untuk syarat-syarat integrasi nasional, itu anggota masyarakat harus merasa bahwa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Lalu yang kedua adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga adalah norma-norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan pasti. Jadi mereka itu gak seenaknya gitu. Mereka memakai norma sebagai tindak tanduk kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Untuk faktor-faktor dari integrasi nasional, saya sudah membuatkan, yaitu yang pertama adalah persatuan dan kesatuan, rasa perasaan senasib dan seperjuangan. Lalu yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Jadi kalau tidak ada rasa keinginan untuk bersatu satu sama lain, ya tercerai-berai, maka tidak terjadilah integrasi nasional itu dan tidak terjadi pula identitas nasional. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Lalu yang keempat adalah mewujudkan gotong royong antar masyarakat. Lalu wujud identitas nasional. Lalu yang keenam adalah antisipasi ancaman asing. Jadi kita harus melindungi negara kita. Itu tadi sudah saya jelaskan di identitas nasional, yaitu bela negara. Faktor-faktor penghambat mengapa integrasi nasional sulit dilakukan di negara kita dan mudah untuk dicerai-berai oleh globalisasi, yaitu wilayah negara kita yang luas. Semakin luas wilayah, maka semakin sulit pemerintah untuk menyatukan kelompok sosial masyarakat tersebut. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia itu beraneka ragam, dari ras, budaya, bahasa. Itu yang membuat negara kita sulit. Yang ketiga adalah
kuatnya paham-paham yang dimiliki oleh negara kita. Ada paham etnosentrisme, yaitu suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki itu lebih baik daripada wilayah lain. Jadi sedikit merasa perfeksionis terhadap kebudayaan wilayahnya itu, sehingga menganggap kebudayaan wilayah lain itu tidak sebaik kebudayaan daerahnya. Lalu tidak meratanya pembangunan, yaitu juga dipengaruhi oleh pemerintah karena tidak semua bisa masuk dana tersebut ke daerah masing-masing itu. Jadi ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan bantuan pembangunan, itu yang membuat beberapa kelompok daerah tersebut atau daerah tersebut menganggap kita itu kurang adil. Lalu yang kelima adalah budaya asli mulai tergerus. Contohnya adalah Tionghoa atau Chinese yang mulai menggerus kebudayaan pribumi, sehingga posisi orang Indonesia asli atau pribumi mulai dikesampingkan. Terlebih lagi karena Indonesia merupakan negara dengan letak strategis, maka pariwisata di Indonesia juga maju. Itu juga dipengaruhi oleh turis-turis yang datang serta kebudayaan bangsa barat yang mulai mempengaruhi kebudayaan bangsa kita. Baik, seperti itu yang saya coba jelaskan dari materi 1, 2, dan 3, yaitu hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah identitas nasional, dan yang ketiga adalah integrasi nasional. Pentingnya saya kembali menyimpulkan dari yang saya jelaskan tadi, pentingnya kewarganegaraan Indonesia itu dapat menjadi dasar dari pemahaman kita terhadap negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Jadi dasar kita mempelajari tentang negara kita itu bisa dipelajari di mata kuliah atau mata pelajaran waktu kita masih kecil, SD, SMP, SMA, yaitu PKN. Dan yang kedua adalah identitas nasional kita harus diperkuat sebagai anak muda. Lalu yang ketiga adalah integrasi nasional. Sebagai orang Indonesia, kita tidak boleh membeda-bedakan kelompok sosial, ras, budaya. Kita harus satu dalam perbedaan. Itu adalah asas dari identitas negara kita sendiri, yaitu berbeda-beda tetap satu jua, kebinekaan tunggal ika. Begitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.